Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Atallah dengan NIM 20042120. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang sistem pengolahan transaksi dan otomasi perkantoran. Yang mana materi kali ini merupakan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu dosen Yulia Hanoselina SIP MAP. Langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu sistem pengolahan transaksi atau disingkat TPS. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System yang disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem ini menangkap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya dalam dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi, merekamnya ke basis data, dan mengolahnya menjadi informasi pencatatan nilai. Selanjutnya itu teknik pengolahan data yang biasa diperoleh sistem pengolahan transaksi. Yang pertama ada batch processing, itu data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu tertentu. Misalnya, data dikumpulkan antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00. Kemudian diproses mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00. Yang kedua yaitu real time processing, yaitu pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktunya sangat kritis. Penundaan pengolahan data mengakibatkan sesuatu yang fatal, misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Yang ketiga ada inline processing, disebut juga hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya pengolahan transaksi di supermarket, tempat transaksi penjualan melalui pos atau point of sale langsung dilakukan secara online, tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap pukul 10.00 malam. Yang keempat ada online processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrean data untuk menunggu giliran, misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem pengolahan transaksi. Yang pertama ada dokumen sumber. Pada umumnya, transaksi dicatat pada dokumen sumber, selain menyediakan catatan tertulis. Yang kedua itu jurnal dan register. Jurnal dan register merupakan catatan akunting yang memuat data dalam urutan kronologis. Jurnal merupakan catatan akunting formal awal dalam sistem manual, mengikhtiarkan data transaksi dalam suatu keuangan. Register berfungsi sebagai pengganti jurnal atau catatan kronologis atau buku harian untuk data atau peristiwa yang tidak bersifat keuangan. Yang ketiga ada buku besar dan arsip. Buku besar atau ledger mengikhtiarkan status perkiraan dalam satuan keuangan. Nilai transaksi yang muncul dalam jurnal dipindahkan atau diposkan ke pos perkiraan yang sesuai. Melalui proses posting ini, status setiap perkiraan yang terpengaruh dimuktairkan dengan menaikkan atau menurunkan saldo perkiraan sebesar nilai transaksi. Jadi, jika jurnal menekankan pada kegiatan transaksi, buku besar menekankan pada status perkiraan. Yang keempat ada laporan dan dokumen. Berbagai laporan umumnya dihasilkan dari pemrosesan transaksi. Salah satu jenis keluaran laporan dikenal sebagai laporan keuangan. Sejumlah besar dokumen operasional juga dihasilkan oleh sistem pemrosesan transaksi. Beberapa dari dokumen ini dihasilkan untuk memicu tindakan. Dokumen lain dihasilkan untuk mencatat tindakan-tindakan yang telah diselesaikan. Yang kelima ada bagian perkiraan dan kode lainnya. Transaksi akunting harus diklarifikasikan dan dikodekan sebelum diposkan ke dalam buku besar. Bagan perkiraan merupakan daftar berkode dari perkiraan-perkiraan yang termuat dalam buku besar, umumnya perusahaan. Pada dasarnya, ini merupakan struktur data keuangan perusahaan. Bagan perkiraan ini tidak hanya memungkinkan pengklasifikasian dan pengodean data transaksi, tetapi juga menyediakan elemen-elemen data terperinci untuk menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan keuangan.
Yang selanjutnya itu rangkaian audit. Rangkaian audit adalah seperangkat mata rantai yang dibentuk oleh elemen-elemen pemrosesan transaksi pokok. Rangkaian audit merupakan alat untuk melakukan penelusuran dari dokumen-dokumen sumber melalui jurnal dan buku besar sampai ke total ikhtisar dalam laporan keuangan atau keluaran keuangan lainnya dan sebaliknya. Dan terakhir ada tindakan pengendalian dan pengamanan. Pemrosesan transaksi yang baik menuntut adanya berbagai tindakan pengendalian dan pengamanan. Contoh pengendalian yang telah dijelaskan meliputi bagian perkiraan pengendali, rangkaian audit, dan metode pemrosesan sekali tulis. Selanjutnya tugas pokok pengolahan transaksi. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu setiap organisasi yang bertransaksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua, manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah terlebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Beberapa tugas manipulasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada klasifikasi, yang kedua ada sortir. Perangkat pendukung sistem informasi manajemen yang selanjutnya itu ada otomasi perkantoran atau Office Automation System. Office Automation System merupakan sebuah rencana untuk mengambungkan dan menerapkan teknologi tinggi dan dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Office Automation System dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di perusahaan atau perkantoran. Tujuan dari Office Automation System yang pertama itu menggabungkan dan menerapkan teknologi. Yang kedua ada memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya yaitu beberapa fasilitas Office Automation System yang sering digunakan karyawan, yaitu yang pertama ada word processor, yang kedua ada dokumen manajemen, yang ketiga ada electronic mail atau email, yang keempat ada electronic fund transfer, yang kelima ada voice mailing system, yang keenam ada fax information service, dan yang terakhir itu ada video conference. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.